Shalom buat seluruh pendengar setia Mesbah Doa ya, dan para pendoa di mana saja berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa karena pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu yang terkasih, bahkan juga ada adik-adik yang ikut setia di Mesbah Doa, jangan pernah menyerah. Kita percaya hari-hari ini kita pasti akan melewati dan kita pasti bisa melewatinya bersama Tuhan. Tetaplah percaya dan berharap bahwa mujizat itu masih ada, bahwa mujizat itu masih terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita bernapas pun itu adalah mujizat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Kami bawa hidup kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan dan layakkan kami Bapa untuk senantiasa ada di mezbah-Mu, membawa pujian penyembahan kami sebagai korban. Kami mau masuk ke dalam bait kudus-Mu Bapa untuk membawa korban syukur kami. Biar Engkau dapati kami kudus dan layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan ketika hidup kami terasa berat, kami tahu kuasa Tuhan ada bersama dengan kami. Katakan bersama pujian ini saudara. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu itu nyata dalam hidup kami. Lebih lagi katakan, ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku di saat jalan terasa buntu. Percaya Tuhan, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi. setiap hari.
masa buntu, Cahayamu Tuhan, cahayamu Tuhan, selalu terangiku. mujizat-Mu, Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. mujizat-Mu Tuhan, Mujizat-Mu masih terjadi. haleluya. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Tuhan, Setiap hari lebih lagi saudara, angkat imanmu, katakan mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. mujizat-Mu, Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari sekali lagi dengan iman, katakan mujizat-Mu Tuhan, kami percaya. mujizat-Mu Amin, masih terjadi dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Setiap hari selalu dan selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Mujizat-Mu, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, bahkan nafas hidup yang kami hirup adalah mujizat dari Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan itu mujizat yang terbesar. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami yang menjadi tawar hati karena keadaan, kehilangan pengharapan, dan rasanya Tuhan, ada sebagian dari kami yang bertanya, masih adakah Tuhan di dalam hidup ini? Kami mau terus mempercayai bahwa Tuhan itu ada, bahwa Engkau hidup dan Engkau nyata bagi kami Bapa. Biar setiap kami hari-hari ini terus percaya Engkau Tuhan yang ada, menyertai, bahkan sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami, sanggup memulihkan sakit penyakit kami hari-hari ini. Mari saudara, angkat imanmu pada Tuhan, katakan pada dirimu sendiri bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Katakan pujian ini bersama. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang.
masih ada kuasa, amin, yang tidak terbatas. Yes Lord, Engkau yang mencipta, Kau mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu. Lebih lagi katakan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa. Yes, tak terbatas. Dia yang mencipta semesta, Dia mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu. Lebih lagi dengan iman katakan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia yang mencipta semesta, Dia mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada jawaban, masih ada Tuhan bagiku, masih ada Tuhan yang setia. Mari angkat imanmu saudara, percayalah Tuhan itu ada bagi saudara dan saya. Dia yang menciptakan semesta, Dia ada dalam hidup saudara dan saya. Dia ada di tengah persoalan hidupmu, Dia ada di tengah penderitaanmu, Dia ada di tengah himpitan yang kau alami hari-hari ini. Dengan iman, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Lebih lagi masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tidak terbatas. Amin. Yes, Dia yang mencipta semesta, Dia mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, katakan dengan iman saudara, masih ada kuasa yang tidak terbatas. Yes, kami percaya Dia mencipta semesta. Dia juga sanggup, katakan, mengubah hidupku, hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, dan pasti ada jawaban. Masih ada jawaban. Pasti ada jawaban atas setiap persoalan yang engkau hadapi hari-hari ini, karena masih ada Tuhan. Yakinkan dirimu, angkat imanmu, katakan, ada Tuhan bagi kami. Ada Tuhan di masa-masa sulit ini. Kami percaya ada Tuhan untuk keluarga kami, ada Tuhan untuk anak-anak kami, ada Tuhan untuk kehidupan kami ke depan. Kami mau bergantung kepada Tuhan. Engkau pemegang tunggal atas hidup kami.
karena itu jangan pernah menyerah saudara dalam setiap keadaan hidupmu. Ketika kita punya iman, percaya, maka Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berharap. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Lebih lagi katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. jangan pernah menyerah, Pernah jangan menyerah, berputus asa. jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Lebih lagi angkat hatimu saudara, angkat imanmu, katakan jangan pernah menyerah, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. jangan pernah, Menyerah, jangan putus asa saudara. putus asa, Selama masih ada Tuhan, percayalah mujizat Tuhan ada. bagi yang Lebih lagi katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. jangan Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setiap. Lebih lagi angkat hatimu, angkat imanmu, perkatakan janji Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin. Mujizat Tuhan ada saat kita menyembah. Amin. Yes, amin Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia yang percaya. Kami mau setia Tuhan, kami mau percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat, kata Tuhan. Jangan putus asa, jangan menyerah apapun keadaanmu hari ini saudara. Bangkitkan imanmu. Yang sakit engkau berkata, aku sembuh. Yang sedang mengalami jalan buntu, katakan ada jalan baru yang Tuhan bukakan. Selama kita tidak menyerah dan berharap pada Tuhan, maka kita pasti akan melihat mujizatnya terjadi di hidup kita. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kami berharap hanya kepadamu dan kepada firman-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan firman-Mu bagi setiap kami Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Ya, yang pasti saya percaya iman kita akan semakin dibangkitkan dengan setiap kesaksian yang kita dengar.
Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya seorang bapak berusia 52. Saya berasal dari Medan, Bu. Saya mau bersaksi. Kami sekeluarga adalah pendengar setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dan Sunday Online dari Ibu. Dulu saat mendengar orang bersaksi, saya itu jujur iri, ya, tetapi iri yang positif, ya. Maksudnya iri positif tuh ya kepengen juga. Saya bertanya kapan ya giliran saya dan kesaksian apa yang bisa saya berikan. Saat ada satu keluarga yang di PHK karena COVID dan keluarga tersebut berjualan ayam, ya, yang awalnya hanya 10 kilo dan selama beberapa waktu menjadi ratusan kilogram bahkan lebih. Ya, dan saya punya usaha, Bu, saya menjual sembako. Omset sangat menurun di masa pandemi ini dan saya harus membayar kredit 4 juta per bulan dan membayar biaya 2 anak. Yang satu kuliah, yang satu lagi SMA. Cukup sulit saat pandemi ini. Selain berdoa, saya juga mencari pekerjaan lain. Ada beberapa yang saya tekuni tapi tidak ada hasil sampai Agustus 2020. Pertengahan September 2020 saya semakin lebih lagi berserah kepada Tuhan, Bu. Ya, jadi selain mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur, saya menambah jam-jam doa saya. Saya berdoa jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 5 sore. Saya terus berdoa meminta agar Tuhan membukakan jalan. Amin, saudara ya. Awal Maret 2021 terjadi sesuatu yang luar biasa, Bu. Tuhan membukakan jalan bagi saya. Karena ada seseorang yang mengajak saya bekerja sama dalam bidang properti, dalam kurung itu rumah subsidi. Saya tidak punya pengalaman sama sekali di bidang tersebut, ya, tetapi saya percaya Tuhan yang akan mengajari saya. Dan puji Tuhan, Ibu, saat ini semua rumah sudah finishing. Bahkan awal September 2021 sudah dipasarkan semuanya dan Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik. Tuhan sanggup menolong orang yang terus meminta kepadanya. Tuhan Yesus baik. Seperti firman Tuhan berkata, ketuklah maka pintu akan dibuka, mintalah maka kamu akan mendapat. Dan tadi malam juga saya bermimpi Ibu Debbie datang melayani ke Medan. Oh, haleluya ya. Dan saat Ibu mau balik ke Jakarta, Ibu mampir ke rumah saya dan berpesan, Bapak harus berdampak bagi semua orang, sambil Ibu tersenyum. Oh, haleluya. Ketika saya bangun pagi, saya merasa sukacita dan luar biasa. Terima kasih Ibu Pendeta Debbie Basjir. Ibu adalah guru rohani bagi saya dan keluarga, dan juga bagi banyak orang. Banyak orang yang bertobat dan terberkati serta diubahkan melalui pelayanan Ibu. Terima kasih Ibu sebagai guru. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan semua anggota keluarga Ibu Pendeta Debbie Basjir. Tuhan itu baik dan maafkan kalau kesaksian ini panjang. Saya dari Bapak Ginting di Medan. Puji Tuhan, Bapak Ginting di Medan ya. Yes, kita bersyukur karena Roh Kudus menjadi guru bagi kita, ya, guru penolong bagi kita yang membuat kita mengerti semua kebenaran firman Tuhan. Saya hanyalah hamba untuk menyampaikan dan Roh Kuduslah yang mengajari kita, ya, memberikan pemahaman sehingga Bapak boleh mengerti firman Tuhan dan Bapak berdoa, berseru, ya, yang sangat luar biasa, saudara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Benar firman Tuhan bilang, ya, berserulah, ya, memohonlah kepada Tuhan dan mengketoklah maka pintu akan dibukakan. Satu hal yang saya tangkap dari Bapak Ginting ini adalah dia, ya, selain ikut Mesbah Syukur, Mesbah Doa, ikut ibadah online di tempat di channel saya, dia juga menambah jam-jam doanya. Jam 9 pagi dia berdoa, jam 12 siang dia berdoa, jam 5 sore dia berdoa. Dan kalau kita terus datang kepada Tuhan, maka dia Tuhan yang tahu, saudara, ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari dia, dibukakan pintu, ya. Dan sekalipun Bapak tidak punya pengalaman, tetapi mendapat kesempatan, ya, untuk bekerja sama, ya, dalam membangun proyek perumahan. Dan dari situ, ya, Bapak Ginting boleh diberkati Tuhan dan dia bisa, ya,
bekerja, bahkan membayar ya semua kewajibannya setiap bulan, bahkan anak yang kuliah. Saudara, bagi orang yang sungguh-sungguh berserah pada Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu andalkanlah Tuhan. Jangan mengandalkan manusia ketika kita mengalami kesulitan, pikiran kita cari manusia, cari orang yang bisa tolong. Datang di kaki Tuhan ya. Ya, dengan menambah jam-jam doa ya seperti yang disaksikan oleh Pak Ginting, ini luar biasa. Terima kasih Pak kesaksiannya, dan saya percaya ada begitu banyak kita hari ini yang diberkati lewat kesaksian ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Dia selalu turut bekerja bagi kebaikan saudara dan saya. Terima kasih Pak. Saya ingin baca satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, selamat malam ya. Saya Bu Citra Bu dari Kediri Bu. Saya mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan pada saya yang terjadi pada Juni lalu ya. Jari tangan saya yang sebelah kiri sebelah kiri bagian telunjuk itu ya tiba-tiba muncul daging tumbuh ya. Akhirnya karena risih saya menggunting daging itu. Mungkin saya gunting terlalu dalam. Saya hanya memberi betadin saja, dan selama 3 hari tidak membaik, malah infeksi. Bahkan dagingnya tumbuh semakin besar. Saya tanya ke apotik dan saya hanya diberi salep. Saya olesi 2 hari, tidak berkurang juga Bu. Akhirnya saya coba menanyakan ke adik sepupu saya yang juga seorang dokter. Dia bilang, wah ini harus dioperasi. Ya, dan saya bingung karena saat-saat seperti ini saya takut ke rumah sakit Bu. Lalu saya tanyakan ke dokter keluarga saya. Dokternya juga bilang ini harus dioperasi. Lalu saya tanya lagi ke dokter yang tahun 2020 lalu menangani saya ketika saya masuk rumah sakit karena mengalami pendarahan di mah. Di bulan 3 dan Agustus dia juga bilang kepada saya ini harus dioperasi. Berarti sudah 3 dokter yang confirm mengatakan jalan keluar yang sama, yaitu harus dioperasi. Tapi saya bilang ya tolong diberi obat saja dulu sambil menunggu. Ya saya cari dokter dan waktu yang tepat. Lalu saya dikasih obat, ya saya dikasih tahu obat yang aman untuk kondisi saya. Tapi adik sepupu saya tidak tega kalau saya harus minum obat karena dia takut terjadi pendarahan mah lagi. Lalu hari sebelumnya dari salep yang pertama diganti oleh adik sepupu saya. Tapi 2 hari tidak juga ada perubahan Bu. Lalu di hari yang ketiga salep diganti lagi yang ketiga dan dikasih obat untuk dikompres. Saya hanya menurut saja. Tapi setiap hari saya perkatakan ya, dan saya terus berdoa, saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Saya yakin bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Dan tanpa operasi, puji Tuhan, semakin hari daging itu semakin mengecil. Dan puji Tuhan akhirnya kembali seperti semula. Padahal sepupu saya bilang ini tidak mungkin, ya tidak mungkin bisa kembali seperti semula. Saya bilang tidak apa-apa, yang penting bisa sembuh. Tetapi Tuhan berkehendak lain dan puji Tuhan 100% Tuhan pulihkan. Bahkan saya mengucap syukur Bu, setelah sakit saya disembuhkan oleh Tuhan ini. Puji Tuhan sekarang semakin membaik. Ya, dan terima kasih buat kesaksian ini boleh dibacakan. Ya, saya setiap hari mengikuti mesbah doa. Dan terima kasih Ibu, saya terus dikuatkan dan iman saya pun terus dibangkitkan. Terima kasih Ibu Debbie, semoga Tuhan selalu memberkati Ibu dan sekeluarga dalam segala hal. Amin, amin. Wow, puji Tuhan ya. 3 dokter mengatakan dagingnya harus dioperasi, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia terus memperkatakan Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan sekarang ya sudah sembuh seperti sedia kala, dagingnya terus mengecil bahkan hilang.
Kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Baik ya, kita akan terima kasih Ibu buat kesaksiannya, Ibu Citra yang ada di Kediri. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah di ayat 44 ya, Yehezkiel 44. Dan kita kemarin sudah membaca sampai dengan ayat yang ke-15 Saudara ya. Kemarin kita sudah melihat bahwa ya tidak sembarangan orang bisa melayani ya, bahkan masuk di dalam bait suci itu hanya orang-orang tertentu saja kata Tuhan. Kita lanjut sekarang ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-16 Saudara. Ya kemarin kita sudah lihat ya di ayat yang ke-15 ya, dan sekarang kita ayat yang ke-16. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Kemarin sebelumnya kita sudah baca ayat 15, dikatakan, saya ulangi dulu, tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Sadok yang menjalankan tugas-tugas tempat kudusku waktu orang Israel sesat daripadaku, mereka lah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah, dan demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi dulu orang-orang Israel sesat, tetapi ada orang-orang Lewi, para imam itu yang tetap memilih untuk ya menyembah Tuhan. Mereka lah yang akan dipilih Tuhan. Jadi ingat ya, Tuhan itu melihat kemurnian kita, Tuhan itu melihat hati dan hidup kita Saudara. Lalu ayat yang ke-16 dikatakan, mereka itulah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Jadi tidak sembarang orang boleh masuk dalam bait Allah ya. Ayat 17, maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu penyelenggaraan kebaktian dalam bait suci. Ayat 18, mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi juga memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Ayat yang ke-19, dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat Tuhan itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus. Kemudian mengenakan pakaian yang lain supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu. Jadi Saudara, ya kita lihat di sini Saudara, firman Tuhan ini ya memberikan kepada kita satu gambaran bahwa untuk bisa melayani Allah, imam-imam ini harus mengganti pakaian mereka tuh dengan pakaian kain lenan. Ya, kain lenan itu yang pertama mahal Saudara. Mereka wajib mengganti baju mereka dengan baju lenan untuk bisa masuk dan melayani Tuhan di dalam bait-Nya. Saudara, ya ini juga memberikan kita sebuah gambaran. Di kitab Wahyu dikatakan bahwa ketika nanti Tuhan datang, Tuhan itu akan mencari orang-orang yang memakai jubah kekudusan, ya, memakai baju pesta, ya. Di dalam Alkitab Yesus menjelaskan hal kerajaan sorga itu seperti orang yang mengadakan perjamuan kawin. Ya, di sana tentang gambaran di akhir zaman pun Saudara, ketika ya ingat tuannya berkata, ya kamu sudah memberi undangan kepada orang-orang yang akan datang pada pestaku, sudah, tetapi mereka tidak mau datang karena ada yang sibuk, ada yang bekerja pada waktu itu. Akhirnya tuannya bilang, ya sudah, kalau mereka nggak mau datang, kamu ajak aja semua orang. Orang yang di jalan-jalan, orang yang dimanapun, ajak aja masuk. Ya, supaya ada yang datang di pestaku. Lalu dia pergi mengajak semua orang. Tetapi ketika sudah sampai di gerbang memasuki pesta itu, hanya yang menggunakan pakaian pesta yang boleh masuk. Ya, yang pakaiannya itu
ya adalah pakaian yang cocok untuk acara resepsi itu. Saudara, dengan kata lain ini apa? Ya, undangan kerajaan Allah itu diberikan kepada semua orang. Karena sebagian orang itu tidak mau. Mereka bilang mereka kerja, mereka sibuk, mereka ini. Lalu Tuhan bilang, ya kasih saja sama orang-orang di pinggir jalan, sama siapa aja yang mau, pokoknya mereka mau datang. Akhirnya datanglah orang berbondong-bondong, tetapi sampai di situ penjaganya itu memilih hanya orang-orang yang memakai pakaian pesta yang boleh hadir. Untuk datang ke sebuah pernikahan, ya itu kita berdandan, saudara. Tidak mungkin orang pergi ke pesta pernikahan dia pakai daster atau baju tidur, ya. Namanya pesta resepsi itu ya harus berpakaian rapi. Untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga ada satu pakaian yang harus kita pakai, yaitu jubah kekudusan. Tidak semua orang boleh masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah, yaitu ketika Yesus datang kelak. Sama halnya dengan para imam ini, mereka tidak boleh pakai pakaian sembarangan untuk datang ke ruang maha kudusnya Tuhan. Gambarannya untuk hari ini, saudara, tidak boleh sembarangan orang bisa datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Dia tanpa kita pakai pakaian kekudusan. Ya, mari kita sama-sama terus menyiapkan hidup dan diri kita, saudara, agar kelak ketika Tuhan datang itu kita kedapatan layak. Ya, Tuhan bilang ya mereka harus pakai pakaian dari kain lenan. Lalu ayat yang ke-20 sekarang, ya ayat 20 berkata di sana, rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Nggak boleh botak tapi nggak boleh panjang, harus potongannya pendek. Imam-imam 21, imam-imam tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. Ya, takutnya mabuk, minum anggur nggak boleh, ya. Ayat 22, janda atau ya 22, janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, jangan mereka ambil menjadi istri. Tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil, ya. Jadi ini peraturan di perjanjian lama, saudara. Imam-imam itu memiliki standar khusus. Untuk para imam itu dia tidak boleh sembarang menikah. Para imam tidak boleh menikah dengan janda, ya. Dan dia harus menikah dengan perawan, ya, seorang gadis, ya. Karena dia akan menjadi imam yang melayani di bait Tuhan. Bukan orang biasa. Ya, jadi saudara, hukum-hukum ini semula diberikan kepada umat Allah di padang gurun. Hukum-hukum tersebut dicatat dalam kitab Keluaran dan juga di Imamat. Jadi ini ada semua. Hukum-hukum ini menyatakan betapa pentingnya menghampiri Allah dengan kekudusan dan rasa hormat. Ya, dan bagi para imam sudah diberikan pedoman bagi para imam itu untuk hidup tanpa cela, supaya bisa melaksanakan tanggung jawab mereka untuk mengajar bangsa itu tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tidak najis. Jadi ini standar untuk imam, ya. Tidak boleh menikah dengan janda para imam ini. Ayat 24, di dalam segala sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim, dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku dan menguduskan hari-hari sabatku. 25, mereka tidak boleh melihat orang mati, oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Bayangkan zaman dulu imam nggak boleh lihat orang mati karena akan jadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau dengan mayat ibunya atau dengan mayat anaknya lelaki atau perempuan atau kakak adiknya, ya kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh, ya. Mereka boleh menajiskan dirinya, artinya melihat jenazahnya.
Boleh lihat jenazahnya kakak, adik dan lain, mama, papa ya, itu boleh. Ini zaman dulu peraturan bagi para imam. Ayat 26, sesudah pentahirannya ia harus menghitung 7 hari. Bayangkan habis lihat kakaknya yang mati atau adiknya yang mati, dia harus ditahirkan 7 hari dulu ya. Harus ditahirkan 7 hari dulu saudara. Dan pada hari ia masuk lagi ke tempat kudus, ke pelataran dalam untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Ia harus mempersembahkan korban penghapus dosanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. 28 ya. Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya, dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik Israel, sebab akulah milik mereka. 29 persembahan korban penghapus dosa dan korban penebus salah, dan merekalah yang harus memakannya, dan segala yang dikhususkan di tanah Israel adalah bagian mereka. Jadi khusus para imam ini dari kaum Lewi, mereka tidak boleh bekerja, mereka tidak dapat hak waris tanah. Ya, yang dapat hak waris tanah itu suku-suku yang lain, tetapi suku Lewi tidak boleh karena mereka dikhususkan menjadi imam. Tapi makanan mereka itu dicukupkan, yang cukupkan siapa? Tuhan sendiri, yaitu dari persembahan jemaat yang dibawa. Mereka makan daging persembahan, ya dari sanalah mereka itu hidup. Mereka makan dari daging persembahan yang dikhususkan, persembahan korban penghapus dosa, korban penebus salah, mereka lah yang harus memakannya. Dan segala yang dikhususkan di tanah Israel adalah bagian mereka. Dan ayat 30, dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Ya, jadi jemaat pada waktu itu ya mereka lah yang menghidupi imam ini. Ya, mereka diberi makan buah sulung ya. Buah sulungnya itu berbentuk ya padi, beras ya, berbentuk jelai, berbentuk ya itu untuk bisa menyediakan persediaan makanan bagi para imam saudara. Tuhan bilang kamu harus memperhatikan imam-imam itu, beri yang terbaik supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Ya, jadi saudara, kalau saudara memberkati hamba Tuhan ya, saudara juga akan diberkati Tuhan. Ayat 31, segala burung dan binatang yang sudah mati atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas janganlah dimakan oleh imam-imam. Imam-imam enggak boleh makan yang sudah mati ya, atau mangsa dari ya makanan buas ya, binatang buas yang bekas sisa dari binatang buas. Ya, itu enggak boleh saudara ya, dilarang bagi para imam. Jadi kita melihat di zaman perjanjian lama itu aturannya sedemikian rupa. Betapa bersyukurnya sekarang kita hidup di zaman kasih karunia ini. Ya, untuk kita bisa lebih lagi melayani Tuhan, ingat hanya kekudusan. Pakailah pakaian kekudusan untuk kita bisa layak saudara berjumpa dengan Tuhan. Mari kita mau merenungkan firman ini dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa buat pembelajaran hari ini. Kami tahu bahwa kami harus menjaga kekudusan hidup kami untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Karena itu kami berdoa, biarlah Engkau kuduskan setiap kami malam ini. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami, membawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan saudara, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. kuduslah, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah
Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, kudus nama-Mu. Ajar kami menghormati kekudusan-Mu Tuhan. Ajar kami hari-hari ini memakai jubah kekudusan di dalam keluarga rumah tangga kami Bapa. Terutama Tuhan berkati para suami-suami, berkati mereka menjadi imam yang benar di tengah rumah tangga. Berkati para istri menjadi penolong, berkati anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu senantiasa Tuhan. Kami percaya bahkan setiap pergumulan hidup kami Tuhan Engkau yang pegang kendali. Berkati setiap keluarga besar kami Bapa, mereka yang sakit hari-hari ini, yang sedang terbaring sakit karena sakit apapun, kami berdoa berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan lawat Bapa. Kalau sakit ini terjadi karena kesalahan dosa, ampuni kami. Tapi karena kalau serangan iblis, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan kesembuhan jiwa, agar tidak ada kepahitan, sakit hati, tidak ada kekecewaan kepada Tuhan. Kami mau terus datang Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, biar kesembuhan fisik dan terutama jiwa itu terjadi dalam hidup kami. Berkati Bapa setiap mereka yang sedang terinfeksi COVID hari-hari ini, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, bahkan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup berperkara Tuhan. Engkau juga yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Semua mereka Tuhan yang hari-hari ini dalam keadaan berat, beban yang berat, dalam tertekan Tuhan. Mereka yang punya masalah, mungkin itu keluarga kami, orang tua kami di masa tua mereka. Apapun masalah persoalan, bahkan yang hari-hari ini menghadapi masalah hutang piutang, yang menghadapi masalah rumah tangga, yang terikat dengan segala dosa, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan roh cinta uang, yang terikat dengan minuman keras, rokok, yang terikat dengan judi online, yang terikat dengan game, yang terikat dengan apapun kekecewaan, kepahitan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Kau terus juga memberkati setiap mereka yang membutuhkan keturunan ilahi. Engkau bukakan setiap kandungan yang tertutup Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga terus memberkati mereka yang memiliki Tuhan kerinduan untuk senantiasa hidupnya boleh diberkati dan dilimpahi, yang kehilangan pekerjaan, yang hari-hari ini membutuhkan Engkau, yang berkekurangan, Tuhan Engkau mencukupkan Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan ada orang-orang yang terus berdoa di dalamnya. Ada orang-orang yang terus bersyafaat bagi Indonesia, termasuk setiap kami yang Kau lihat. Malam ini kami datang di hadapan Tuhan. Selamatkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Jamah dan lawat bangsa ini, hujan pertobatan tercurah. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mengasihi bangsa kami. Tuhan kasihi bangsa ini. Kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Biarlah anugerah-Mu tercurah bagi bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni Indonesia Bapa. Lawat bangsa ini, pertobatan massal terjadi dan bukan kematian massal. Kami tahu Tuhan sedang berperkara di masa pandemi ini agar orang-orang bertobat dan berbalik kepadamu Bapa. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan terus memberkati dengan hikmat, marifat yang daripada-Mu untuk membawa dan memberikan jalan keluar bagi bangsa kami di hari-hari yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Memberkati Tuhan di masa pandemi ini para tim medis, dokter, perawat, dimanapun berada di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Jagai, lindungi, berikan kesehatan, kekuatan senantiasa mereka berdiri di garis terdepan.
Jangan ada yang takut, tetapi biarlah ini menjadi pengabdian dan pelayanan mereka di hadapan Tuhan. Engkau memberkati Bapa. Kami berdoa tidak ada kematian massal, tapi yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Berkati seluruh bangsa-bangsa yang terus setia berdoa kepada Tuhan. Ada di mesbah doa dari 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati. Apapun yang menjadi keperluan, kepentingan mereka, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan buat hari-hari ini. Kami hanya bisa menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Sebab Engkaulah pemelihara hidup dan jiwa kami. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, shalom. Dan dapatkan CD album Mesbah Doa saudara. Dan saudara pasti akan dilawat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.